Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi di acara podcast Suara Masyarakat Majalengka. Masih tetap dengan narasumber yang sama, Bro Aris. Cuma kebetulan hari ini sangat luar biasa sekali. Kita dihadiri juga oleh Ketua LSM Penjara, Pak Budi. Ya. Turnuan Pak Budi waktunya. Sami. Sama Om Aji ini. Turnuan Om waktunya. Jadi podcast kali ini kita mempunyai lokasi yang sangat estetik di TPA Heuleut, pemirsa. Ini sebagai bentuk pernyataan sikap bagi kami khususnya di SMM terkait kunjungan Pak Bupati ke Jepang. Apa itu, Bro? Nggak tahu tuh juga. Gitu. Saya juga heran ini. Hari ini Pak Budi, Ya. biasanya nggak begini gitu. Biasanya tuh di lokasinya ya tempat ya kafe, indoors gitu ya, atau di taman kan gitu kan. Yang di sini angelnya tuh biar amplopnya lebih gede. oh. Jadi memang amplopnya ya, saya bilang. Jadi memang keberangkatan Pak Bupati ke Jepang itu, Mister, itu ternyata menjadi perhatian masyarakat Heuleut juga. Ya. Oh gitu, Ya, gitu. sehingga masuk ke redaksi, mereka berharap bahwa kondisi di TPA Heuleut sekarang juga tolong bantu diekspos dong, kan gitu, karena masyarakat di sini juga sangat terdampak, tapi belum seolah-olah belum merasakan nih antisipasinya seperti apa dari pemerintah itu, gitu. Tapi itu nanti kita bahas lah. Spill sedikit-sedikit bro itu mah. Oh gitu. Kalau kebanyakan nanti kasihan juga yang di Jepang tambah ketahuan nggak ada Nah, hasil. biasanya lu kan ngobrol sama gua kan urusan politik. Nah, Nah, itu. itu ujung-ujung kita dibawa ke tempat sampah. Ini mau ada itu. apa ini ya juga? Apa-apa. Nah sekarang nih yang urusan politik nih Bro Aris nih. Pengamatan lu sejauh ini seperti apa bro? Sudah mau 1 tahun ya Mister ya? Ya. Iya. Udah mau 1 tahun ya Pak Ustadz ya? Yang pasti kan langgung saya. Oh iya. Yang pasti Majalengka langgung saya. Jargonnya masih itu. Karena langgung saya itu kan menurut persepsi beliau kan bukan sebuah komparasi. Padahal secara mau bahasa manapun ada lebih dan kurang itu sebuah komparasi baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Tapi menurut Pak Bupati katanya itu bukan sebuah perbandingan. Kinerja. Ya namanya lebih dan kurang ya pasti perbandingan lah baik itu kuantitatif maupun kualitatif kan begitu. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut beliau ya berarti ya langkung saya lah Majalengka karena tidak ada perbanding gitu loh. Kan begitu. Tapi pada intinya sebenarnya gini bro. Sebenarnya gue tuh males deh ngomong Majalengka terlalu banyak gitu ya. Karena posisinya tetap stagnan. Artinya stagnan itu kalau kacamata aku kan kacamata secara politik ya, bahwa tidak ada perubahan-perubahan yang cukup berarti dan bahkan dalam kacamata politik demokratisasi di Majalengka ini menurut aku jadi nggak asik karena peran-peran partai politik, peran-peran oposisi, dan fungsi dan peran pendukung pun itu sepertinya tidak jauh dari harapan bahwa ini adalah dinamika demokrasi yang sebenarnya saya sering mengatakan bahwa kompetisi dalam sebuah pemilihan kepala daerah itu cukup menjadi sebuah histori yang sudah lewat dan ketika sudah terjadi kompetisi itu terjadi dan keluar pemenang itu bupati itu adalah bupatinya orang Majalengka bukan bupatinya pendukung atau partai pengusung kan gitu kan partai pengusungnya atau pendukungnya yang itu pun kita tahu dan kita pahami menurut analisa saya bahwa partai pengusung pun tidak sepenuhnya juga memiliki peran yang cukup signifikan ketika Eman ini sudah jadi. Kalau oposisi sudahlah, posisinya kan ada di luar. Partai pengusung sendiri juga tidak memiliki peranan yang cukup kuat, signifikan dalam pemerintahan Eman saat ini. Nah ini yang kemudian menimbulkan sebuah analisis. Ini analisis saya nih bro. Mungkin orang Majalengka banyak yang marah nanti kalau saya ngomong bahwa gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh Eman Suherman terhadap partai pengusung, bahkan pendukung, relawan pendukungnya pun
gaya komunikasi yang dibangun saat ini menurut analisis saya, oke lah kalau oposisi jelas posisinya di luar lah, jauh dari harapan-harapan kelayakan dan kepantasan untuk melakukan komunikasi yang lebih intens dan lebih bagus. Artinya gaya komunikasi yang dibangun oleh Eman Suherman selama ini terhadap partai-partai pengusung, terutama ketua-ketua partai politiknya, itu saya pikir kalau ini bertahan sampai dengan 2026 akhir, membuka jalan lebar-lebar, Eman Suherman cukup satu periode, cukup satu periode. Ini statement yang memang bukan berdasarkan atas sebuah kekecewaan atau kebencian, tapi analisis, memang ini analisis fakta bahwa komunikasi Eman dengan beberapa partai pengusung, terutama ketua partai, keluhan-keluhan dari ketua partai, bahwa komunikasi yang dibangun tidak bagus, dan bisa, kalau aku menggunakan komparasi dengan kepala daerah sebelumnya, yang malah justru bisa juga di luar partai pengusungnya sekalipun, di luar partai pengusung pun tetap dibangun dengan baik, katakanlah karena Subahi pada saat itu menjadi bupati, dia tetap masih membangun dengan kekuatan-kekuatan partai yang pada saat pilkada bukan partai pengusung dan bukan pendukung gitu. Tapi yang terjadi sekarang ya berdasarkan pada kondisi-kondisi real gitu, di relawan-relawannya, di partai-partai pengusungnya, ini membuka jalan lebar-lebar bahwa Eman satu. Kedua, ada analisis yang menurut aku ini mungkin akan bisa diterima lah, dikaji oleh siapapun akan menerima ini, bahwa ada kemungkinan pilkada itu akan dipilih oleh anggota legislatif. Nah, ini hitung-hitungan politik saya. Kalau dipilih oleh anggota legislatif, posisi Eman Suherman yang saat ini tidak menduduki posisi apapun sebagai ketua partai ya, ketua partai atau yang memiliki kendaraan partai yang sebagai syarat untuk pengusungan, meskipun katakanlah elektoralnya nanti dihapus, katakanlah tiap partai bisa mengajukan, tapi ketika dia berangkat tidak dari partai yang saat ini kita lihat, katakanlah PAN masih dipegang sama Rona, katakanlah pasca Musda nanti ya, gitu kan. P3 masih Fajar, kemudian Golkar itu masih ada Haji Apep kan, gitu kan, yang berduet dan berkolaborasi dengan Dena yang lebih berpeluang untuk masih bisa maju di pilkada yang akan datang. Ini kan sesuatu hal yang memang harus dihitung menurut hitung-hitungan politik. Nah, menurut saya Bupati Majalengka Eman Suherman dalam kapasitas politiknya itu hitung-hitungannya terlalu pede, percaya diri bahwa keajaiban 2024 terkait akan terulang kembali, bahwa bagaimana pilkada 2024 itu ketua-ketua partai di daerah dikebiri oleh keputusan DPP dengan keputusan-keputusan tangan besi mereka, itu akan terjadi lagi. Politik tidak akan begitu, politik akan dinamis. Nah, itu kalau dipilih oleh anggota legislatif, saya pikir partai-partai ini akan berhitung. Karena anggota legislatif itu akan lebih politisi dari anggota legislatif atau politisi yang memiliki kendaraan partai politik jauh berpeluang untuk menduduki posisi sebagai kepala daerah yang akan datang kalau dipilih oleh legislatif. Karena memang itu domain mereka, bagaimana komunikasi yang dibangun di legislatif, bagaimana ada koalisi yang kemudian menciptakan format-format HKD, format-format yang hasil lobby-lobby politik di antara partai-partai politik yang ada di parlemen. Tentunya ini juga akan diimplementasikan dalam proses pilkada yang akan datang. Cek kasar nama, bagi-bagilah lo bagian dinas A, dinas B. Kalau mau hitung-hitungan secara pragmatisnya begitulah. Mereka jauh akan lebih bisa berkomunikasi di tataran itu, karena Eman ini kan juga kategori bukan pemimpin yang royal juga, katakanlah untuk kalau sisi pragmatis gitu ya. Kalau menurut saya itu untuk pragmatisnya dengan partai-partai politik, kalau dijadikan sebuah alat bargaining, itu saya pikir partai-partai politik juga akan berhitung ulang kalau itu dipilih oleh legislatif.
Kedua, kalaupun dipilih oleh eksekutif dengan pemisahan pemilu pusat dan daerah, artinya ada jeda. Bahwa pada saat mencalonkan di 2031, Eman Suherman bukan bupati lagi, Definitif bukan PJ ya. sudah mantan bupati. Ada jeda banyak. Ada jeda waktu di situ. Secara elektoral ini juga akan jadi perhitungan. Bagaimana kemudian ada eksekutif yang lain yang sekarang masih aktif, yang kemudian atau memiliki masa pensiun mendekati proses pilkada, itu jauh lebih berpeluang, dan itu menjadi lawan politik yang memang secara elektoral bisa diadu untuk di 2031. Artinya memang peluang membuka, kalau komunikasi politik dengan partai-partai pengusung berjalan seperti saat ini, dan kemudian juga tidak ada pemenahan. Apalagi ini bro, ada hitungan lagi yang menarik. Dengan adanya pengurangan anggaran, APBD Majalengka 2026 itu tinggal 2,9 Triliun. dari 3,1, 200 miliar. Angka 200 miliar itu angka yang bukan sedikit. Sedangkan kita tahu bahwa dari anggaran itu 45% adalah belanja pegawai. Kalau angka APBD-nya turun, berarti persentase belanja pegawainya jadi naik menjadi 48 atau 49%. Artinya semakin sedikit uang yang akan dimainkan oleh seorang kepala daerah di tahun 2026. Sedangkan kita tahu keberhasilan pemimpin sebuah daerah tidak diukur dari kontennya, tapi kerja yang sifatnya monumental. Ya kalau ini kita jadikan kerja monumental, ya sampah yang menggunung misalnya gitu. Ya itu terlihat mata. Masyarakat itu pasti yang dilihat itu adalah hasil kerja yang sifatnya monumental. Ya ada jejaknya. Dengan pengurangan anggaran 200 triliun, berapa proyek-proyek infrastruktur yang 200 miliar itu proyek-proyek infrastruktur akan hilang di 2026. Sedangkan masyarakat itu nggak tahu bro konten, nggak tahu, TikTok nggak tahu, nggak peduli sama mereka. Hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil aja rame. Tapi yang mereka tahu, ya kayak di belakang ini sebagai sebuah hasil karya monumental, katakanlah begitu loh. Misalnya ini dikelola, kemudian kalau dari Jepang itu ada oleh-oleh gitu kan, ini dibenerin kan gitu kan, dibenahi proses pengelolaan sampahnya ini. Tentunya ini ada sesuatu yang sifatnya monumental, karena memang setahu aku ada surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa ini operasional harus dihentikan. Betul. Nah ini apakah ini operasi apa yang sekarang terjadi? Kalau lihat di depan ada landfill ya, artinya mungkin upaya perbaikan. Landfill wilayah situ, depan masih dumping. Oh, dumping juga. Jadi dua berjalan, dumping jalan, landfill jalan. Ya nggak tahu ya, tapi mungkin ya kabar-kabarnya juga baru-baru aja landfill juga. Kalau kita lihat suratnya udah dari bulan Juni. Nah, biasanya dalam masa toleransi Kementerian Lingkungan Hidup kan 180 hari. 180 hari ya 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Injury Jepang itu ya? Injury time. Permainan injury time lah 6 bulan. Kita tahu gitu. Ya kita tunggu oleh-olehnya, terutama masyarakat sekitar Helet ini, karena dampaknya kan luar biasa. Dengan open dumping ini kan betul, artinya resiko. masyarakat itu ini perlu diketahui juga. Masyarakat di desa Helet yang terdampak TPA ini juga sebenarnya sudah lama menunggu solusinya dari pemerintah itu seperti apa gitu loh. Karena yaitu pada saat musim kemarau seperti itu kan aromanya juga tidak enak, pada musim hujan juga sumur sawah sudah jelas juga tidak bisa digunakan, sawah sudah tidak produktif lagi bro. Bahkan masyarakat ada yang menyampaikan hejo mah hejo, tapi buat parean kan gitu. Nah, itu jadi terutama ibu-ibu tuh, gitu kan, ibu-ibu simpang nyampaikan ke KDM, gitu kan, ke Kang Deddy Mulyadi, gitu, sampai ke di TPA Helet beresan, gitu. Ya, artinya memang masyarakat sudah sepertinya sudah hilang harapan ke pemerintah Pemda Majalengka sendiri terkait pengelolaan sampah, Mister. Nah, tanggapannya seperti apa, Mister? Barangkali dari sisi kelembagaan juga
LSM Kejaran seperti apa nih agendanya? Itu yang lebih Ya. pas itu bicara kalau soal itu. Pak Ustadz. Karena Mister itu pernah nyentil ini birokrat yang berbisnis, ini seperti apa nih Mister? Ya, di dasar politik, kalau bagi saya politik selesai ya. Pilkada selesai. Berarti Pak Eman itu bupati kita semua. Bupati lembaga manapun yang di Majalengka ada macam organisasi gitu maksudnya. Ya, Pak Eman itu bupati kami yang perlu kita kawal dan kita dukung segala program dan kebijakannya gitu kan. Namun tetap kita memperhatikan sampai sejauh mana sih program tersebut, kebijakan dilakukannya. Saya tidak mau jauh-jauh karena kita berbeda di dekat sampah. Saya ini baru tahu kesini, Bang. Sama. Saya pesimis ini bisa terselesaikan. Ya, pesimis. Oh ya, sangat pesimis bisa terselesaikan dengan kondisi yang sudah. Tapi mau dibagaimanakan sebetulnya? Mau damping kayak, mau landfill kayak, itu hanya sebuah judul. Ya, hanya sebuah judul. Bantar Gebang Jilid 2 mungkin. Bantar Gebang Jilid Namun 2 tadi ya, saya sempat masalah. ngobrol dengan masyarakat, Bah. Ini dan saya lihat ada mobil-mobil merah. Iya. Masih beroperasi. Merah, operasi terus. Iya. Ada mobil yang lainnya. Kayaknya mereka tidak mungkin asal keluar masuk dengan bebas tuh. Pasti kan ada retribusi. Ya. Nah, retribusi ini kemana gitu? Ya. Oh iya, masyarakat juga mau pertanyakan kompensasi bagi kami ini seperti Ya, apa? oke, kita berbicara satu hal dulu, retribusi dulu ya. Ya, oke. Kan di sini termasuk dalam desa Heuleut kan. Ya. Berharap bahwa kegiatan komersial yang ada di TPA ini menciptakan PADES buat Heuleut. Betul. Nah, konon katanya itu tidak masuk sama sekali. Ya itu dia. Nah, lantas kemana? Ya, lantas kemana uang itu? Apakah dibiaskan dimasukkan dalam program-program yang lainnya retribusi tersebut, sehingga dislah Heuleut mah sakumaha wae. Ya kalau memang betul ada masuk ke desa Heuleut, berarti orang patut juga kepala desa meureun. Program Atau janji-janji. meureun ya. Kalau program janji-janji, Hah? program Nah itu janji-janji. dia, kita belum ke sana ya. Nah, terus yang kedua tadi kompensasi masyarakat. Masyarakat menunggu kompensasi. Berarti kan masyarakat tidak terperhatikan. Betul. Kompensasi yang hanya terkena aroma merenya, terus kompensasi yang lahannya kena urugana. Betul. Itu jadi sama sekali tidak ada. Nah kalau saya sih ingin nanti berharap ngobrol dengan bupati untuk bicara masalah retribusi kemanakan dari segi keuangannya kalau sama gitu. Atau mungkin secara kelembagaan Mister bisa mengadvokasi masyarakat di sini. untuk Bisa saya, berjuang. ya itu dia makanya. Saya nanti akan koordinasi dengan bupati, minta audiensi secara resmi untuk membahas terkait yang pertama retribusi, termasuk kompensasi apabila di hak masyarakat itu bagaimana. Penanganan ini mah kecil kemungkinannya dulu seperti ini. Bagaimana? Sudah sulit ya. Mau dibagaimanakan gitu. Apa yakin dibuat jalan nih ke tidak melewati pemukiman? Sekarang sawah semua kan ya? Sawah semua kan ya? Produktif semua. Ya kan udah dibeli merenya set sampai jalan tersendiri gitu. Ya, tapi kan kadang lewat belakang rumah sakit, Meren. Nyata dah. Tambah tenarimaan pasien-pasien kayak komplain, Meren. Ya, tinggal dimappingkan aja konstruksi jalannya kemana kan gitu, sehingga tidak melalui pemukiman. Tentu biayanya akan gede. Lalu jangan berkata tidak ada anggaran. Itu dianggarkan, naon lagi mau aya anggar, sok anggarkan. Ya, Ada gerbang Jumat apa itu? Jumat Setiap bersih. ada Jumat bersih itu. Seremonial. Seremonial apa? Saya sih nggak pernah apa ya, cek kurang nggak pernah turut munding ya. Si wah lah gak lebih itu so di mau taruh milu geber di rumahnya saya sapu naon. Nah, geber itu tapi bisa nanti geber di dia. Asal mal bisa bah. Nah, sementara ini pembuangan sama Majalengka teh kan Iya yuk, gitu. Coba lakukan gebernya di mana? Di depan aja dulu. Jadi Bagaimana ini, gebernya menahan mobil masuk ke Bang, sini ini aja dulu. tumpukan sampah ini mencerminkan permasalahan di birokrasi Majalengka. Seru ya. Ini mencerminkan ini semakin bertumpuk akhirnya Majalengka mau bawa kemana, Bang? Justru kalau saya serap dari masyarakat, mereka lebih respect terhadap program-program yang pernah dijalankan sama Pak PJ gitu loh.
Ya, betul. Ada mulai ada apa pembicaraan yang jelas, terus ada tindakan-tindakan antisipasi Terdampak, masih yang terdampak juga ya. termasuk masyarakat terdampak. Tapi ya setelah kesininya tidak ada progresnya. Karena dipikirnya mungkin beres digeber Jumat malah ya sampah Kadaria, ternyata numpuk aja tetap berjalan gitu. Ketika geber menghasilkan sampahnya Sama bawa mana didorok gitu. Sementara kan entong sudah didorok teh kan gitu. yang jelas mungkin saya bilang permasalahan ini akan menjadi pidana juga nantinya ini. Ya karena surat keputusan ya, bro ya. Ada SK juga. Ada. Surat ke Menteri 1225 itu kan rujukannya kan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait dengan pengelolaan sampah. Artinya kan kenapa open dumping itu dihentikan, dilarang, meskipun juga di situ ada batas toleransi 180 hari lah. Artinya Untuk sebagai anggap masa-masa habis lah. transisi lah. Nah ini kalau transisi sampai 180 hari terus kemudian ada proyek landfill katakanlah di sini apa terus kemudian juga tetap bisa melakukan dumping di sini, operasinya tetap bisa berjalan, atau atas toleransi bahwa ada perbaikan dengan sanitary landfill. Nah, itu juga menjadi pertanyaan besar karena ini juga tentunya ada pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan proses pengelolaan sampah ini. Nah, beberapa hal kalau itu sifatnya Pak Budi pasti lebih paham lah. Kalau sesuatu hal itu bertentangan dengan undang-undang, implikasinya apa? Nah, kan gitu kan. Atau katakanlah dampak dari keberadaan sampah ini itu satu, katakanlah lindi, katakanlah itu berarti kan berpengaruh pada air warga, air bersih warga atau pertanian yang katakanlah ada mendengar bahwa oh ya tumbuh tapi tidak ada buahan, misalnya tidak ada padinya, misalnya begitu. Ya bisa jadi ini berdampak pada sebuah kerugian. Ini kalau menjadi sebuah gugatan itu kira-kira bisa menjadi apa kalau terdampak? Katakanlah gas metan, sampah nggak bisa dihindari, pasti mengeluarkan metan, Pasti. iya kan? Nah, ada nggak resikonya buat kesehatan? Kalau segala sesuatu berdampak terhadap kesehatan dan itu masyarakat ada gugatan, persoalannya kan ini 29 tahun katanya keberadaan di sini. Saya kaget nih 29 tahun dengan kondisi yang menumpuk begini-begini saja. Ya tentunya ini jadi PR besar gitu. Nah kemarin saya lihat konten Jepang itu, apa itu upaya konten atau hanya memang ada upaya real. Kita tunggu aja nanti sepulang dari Jepang itu apakah ada sesuatu yang konkret yang bisa diimplementasikan terhadap pengelolaan sampah di Belet ini gitu loh. Kalau tidak ada apa-apa ya Pak, ya hitung-hitung konten aja. Oke. Gitu. Om Haji sendiri nih saya perhatiin nih terakhir ini Meso sudah mulai bergerak nih secara mandiri terkait kualitas pembangunan infrastruktur di lapangan, terus juga terakhir di Galianse. Gimana tanggapannya Om? Sementara Om Ari sendiri tadi rada paur tuh bahasana. Lamun Pak Bupati emang kieu wae nih, baik secara politik, komunikasi dengan kepartaian ataupun dengan para pendukung, yang dikhawatirkan hanya satu periode. Memang mencermati dari statement Pak Bupati di hari PUPR ya kalau nggak salah, bahwa di pemerintahan beliau itu dalam segi kualitas pembangunan infrastruktur itu akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Namun yang saya lihat dari di lapangan justru ini lebih buruk, bahkan lihat sendiri lah yang kayak di di Babakan Jawa. Masa yang namanya hot nih bisa diambil begitu aja gitu, itu sebenarnya udah merupakan akhir, lu harus dibuang itu, nggak bisa digelar seperti itu. Namun dari situ sendiri birokrasi di dalam sini tidak ada hal bagaimana lah seperti PUTR, tidak ada tindakan-tindakan tegas terhadap kontraktor yang mengerjakan pekerjaan yang seperti itu. Betul. Justru ini dengan adanya defisit anggaran lebih parah lagi nantinya. Buang-buang uang percuma. Udah defisit, buang-buang duit, hasil tidak ada. Betul. Gitu. Kekecewaan Masyarakat semakin banyak yang kecewa karena banyaknya jalan-jalan yang rusak yang tidak segera diperbaiki. Betul. Karena adanya defisit. Udah defisit,
hasil kinerja dari PUTR sendiri dalam perbaikan jalan itu Betul. hanya kualitasnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah rusak lagi gitu. Ini percuma gitu, buang-buang anggaran. Ini berbanding gitu ya, perbandingannya berbalik dengan statement Pak Bupati bahwa pembangunan di era beliau itu akan lebih baik. Justru ini lebih buruk. Dan ini PUTR ada apa gitu sebenarnya? Ada apa, ini pertanyaan besar ini. Baik PUTR, baik dari Pak Bupati, baik dari APH sendiri. Ini tidak ada Tindakan konkret. tindakan yang benar-benar bisa membuat Majalengka ini langkung say gitu. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Oh benar, jargonnya langkung say, anti korupsi, mudah-mudahan Majalengka lebih baik. Namun ternyata dalam 1 tahun ini tidak ada perubahan, Mbak. Justru lebih buruk lagi gitu. Atau inspektoratnya kan? Nah, inspektorat mungkin hanya Inspektorat hanya audit sebenarnya. audit, Itu bukan pun tindakan. lokasinya yang sudah ditentukan oleh PUTR, bro. Oh gitu. PUTR selalu beralasan pengawasnya terbatas. Iya. Di awal, Mister Bupati statementnya keras tuh bahwa kontraktor yang pekerjaannya tidak baik segala macam akan kita tindak keras. Tapi kita masuk ke anggaran perubahan pun kita tidak melihat tindakan yang real. Perusahaan mana udah ditindak tegas teh, sementara juga teman-teman yang biasa melakukan investigasi geus kurang kumaha merebahan KPUTR kan gitu. Nah sekarang statement Bupati ganti lagi nih, kita akan blacklist segala macamnya. Harusnya kan itu bisa dilakukan kemarin, evaluasi dari anggaran murni. Iya. Harusnya kan begitu. Nah terus dari segi kelembagaan bagaimana, penjara apa yang akan dilakukan ke depan nih, agenda-agenda terdekat apa tuh Mister? Rencana sih besok saya mau adakan audiensi terbuka dengan pihak kejaksaan dan inspektorat besok. Selanjutnya ya di 2026 akan lebih maksimal untuk bersama-sama melakukan atau mendukung program Pak Bupati Majalengka bebas dari korupsi. Emang belum bebas? Emang Belum. Oh belum. Belum bebas. Bebas Saya dah. punya datanya. Bebas dari korupsi atau bebas korupsi? Bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi. Saya Ini belum. bebas Ada korupsi. datanya. Dan itu kan diaudiasikan terbuka nanti. Besok akan diadakan terbuka. Nah di situ saya harapkan bahwa wibawa dan independensi lembaga hukum harus betul-betul dilaksanakan. Betul. Jangan sampai determinasi politik hanya mengkebiri semuanya. Kalau berbicara inspektorat, di situ ada benturan kepentingan dan keluh. Kenapa dikatakan keluh? Di kita ini, di Indonesia ini, terkait jabatan ini selalu dijadikan benturan kepentingan. Apakah yakin Pak Inspektur bisa bicara secara keras dan serius kepada kepala daerahnya, kepada pimpinannya? Saya kira tidak mungkin, tidak berani saya kira. Tidak akan mungkin. Nah itu ya, jadi ya tetap belum sepenuhnya yakin bahwa law enforcement tentang korupsi itu bisa dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, belum tentu. Saya bisa membuktikannya dan saya ada datanya. Itu aja kok. Kalau nanti ada teman-teman dari kedinasan atau dari APH untuk Pak Udi buka datanya, saya buka datanya. Gitu, Pak. Oke. Dari Pak Ustadz dulu deh. Statement terakhirnya seperti apa, Tat? Dengan kondisi yang diserap di lapangan, pesan yang ingin disampaikan ke Pak Bupati seperti apa, Tat? Pak Bupati itu jangan fokus konten, tapi tidak fokus melihat yang viral gitu. Fokus konten, tapi yang viral-viral tidak direspon. Jadi coba respon apa keinginan masyarakat, jangan sebatas hanya konten, tapi tidak ada efek yang baik untuk masyarakat. Itu aja, Pak. Jadi komunikasinya seolah-olah sepihak ya, Ya, sementara sepihak. dari masyarakat ya diserap gitu. Iya, betul. Dari Mister barangkali ada terakhir yang bisa disampaikan ke Pak Ya Bupati? mohon maaf pada Pak Bupati bahwa kami di sini dalam forum akademis dan yang kami lakukan itu betul-betul untuk mendukung program-program dan kebijakan Bapak dan tentunya pemerintah daerah gitu. Jadi tidak perlu ada merasa ketersinggungan ataupun merasa tidak nyaman, tapi respon kami Iya.
dan dukung kami untuk membuat Majalengka betul-betul langkung saya. Bro, silakan bro. Ya, Dari kacamata politik nih. dari kaca politik, saya pikir Pak Maiman sekarang sudah jadi politisi, bukan karena sudah menjadi kepala daerah, otomatis ada jabatan politik di sana. Artinya kalau Pak Maiman bukan orang politik, ya waktu jadi sekda. Tapi kalau sekarang sudah jadi bupati, itu sudah bukan ini lagi. Artinya memang Pak Maiman sudah pemain politik. Artinya analisis politik yang saya sampaikan tadi bukan pada sebuah penilaian yang subjektif antara saya sebagai pengamat adalah warga masyarakat yang senang mengamati politik. Karena fakta-faktanya ketika saya berbicara dengan ketua-ketua partai, Pak Bupati, itu terutama partai pengusung dan pendukung, itu merasa komunikasinya nggak begitu intens. Sehingga tidak ada komunikasi yang dibangun, sehingga ketika partai-partai juga tidak terlalu berkontribusi terhadap kepemimpinan Pak Maiman, ya karena memang komunikasinya tidak dibuka secara dengan baik. Mungkin Pak Bupati memang ngerasa peran partai politik pada saat pemenangan tidak begitu dianggap signifikan, sehingga lebih cenderung memperhatikan katakanlah yang ada di lingkaran utama TPP misalnya kan. Kalau istilah bagi-bagi kue kekuasaannya deh bro. Apakah kemudian, tapi harus perlu disadari oleh Pak Bupati bahwa dalam dunia birokrasi itu ada matahari kembar. Artinya di Majalengka pun terjadi matahari kembar terkait di birokrasi. Birokrasi itu akan patsun kepada sekda dan patsun sebagai kepada bupati. Hitung-hitungan politik nih. Makanya saya mengatakan bahwa bisa jadi lawan Eman itu ketika ini adalah dipilih secara langsung oleh warga, itu lawan politiknya tuh dari kalangan birokrat yang masih aktif, sedangkan dia posisinya sudah mantan. Itu perlu disadari dong bahwa ada potensi arah ke sana. Sehingga analisis saya ketika orang-orang politik ditinggalkan kemudian merasa fight memiliki jalur birokrasi, jangan salah, birokrasi punya dua. Benar. Iya kan, dua loyalitas gitu loh, loyalitas kepada kepala daerahnya gitu kan, ada loyalitas secara administratif pada sekda, mungkin kan begitu kira-kiranya. Ini secara analisis objektif. Dan 2026 itu adalah masa pembuktian Pak Bupati. Kalau bisa merubah komunikasi politiknya dengan baik 2026 ini dan ada perubahan-perubahan yang signifikan, ya jangan sampailah apa yang saya perkirakan tadi Eman Suherman satu periode itu terjadi. Tapi kalau tidak ada perbaikan itu, ya ini analisis politik, hitung-hitungan politik berjalan. Komunikasi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pada komunikasi politik terhadap teman-teman di partai-partai, teman-teman di bawah, aktivis dan lain sebagainya, termasuk di kalangan pendukungnya. Saya kebetulan kan di pilkada juga pendukung beliau dalam konteks pemenangan. Artinya memang isu korupsi itu menjadi isu yang sensitif. Artinya kalau analisis saya, menangnya Eman Suherman itu bukan karena sosok Eman Suherman, tetapi memang karena ada isu politik, isu korupsi pada saat itu yang mencuat, dan itulah yang menjadi isu yang memang paling seksi untuk memenangkan Eman Suherman. Bukan masalah prestasi, bukan masalah lain sebagainya lah, potensi personal dan lain sebagainya, tapi pada tataran itu. Saya pikir itu, saya tidak begitu banyak bicara tentang Majalengka. Anggota dewan juga masih stuck masih begini-begini saja, tidak ada sesuatu hal. Saya pikir Majalengka juga butuh kayak mengaji Pak Budi ini semakin banyak untuk menyuarakan, sehingga teman-teman di legislatif pun juga grade-nya bisa minimal naik lah, nggak bisa. Ya kalau saya kan selalu mengatakan legislatif Majalengka itu grade-nya di bawah eksekutif gitu loh. Itu saya fair-fairan gitu loh, dan itu tidak terbantahkan gitu loh. Tapi kalau memang memutarbalikkan fakta itu, legislatif harusnya merubahnya sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan pengawasan itu dilakukan sehingga memiliki taring yang kuat, sehingga legislatif itu minimal setara dengan eksekutif di Majalengka, begitu bro. Siap.
Ada tanggapan nggak terkait itu Pansus 2? Barangkali Mister ada? Pansus 2 Terkait dana cadangan investasi itu. paripurna itu Ya, hari ini. paripurna hari ini. Paripurna. Ya semoga paripurna ini menghasilkan konsep-konsep untuk penggunaan dana cadangan investasi itu yang tepat dan benar, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan atas aspirasi dari semua masyarakat, bukan atas masukan dari salah satu pemuka atau tokoh di Majalengka ataupun organisasi tertentu. Itu saja sih, Pak. Ya. Bro Aris ada pansusnya. Ya, kita lihat aja lah. Saya nggak terlalu banyak berkomentar sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi nanti baru dikomentari, biar objektif. Om Haji ada pansus barangkali? Ya kita lihat aja dari sisi anggaran CPCL-nya untuk apa aja. Penggunaannya Ya penggunaan. Semoga aja ya yang benar-benar tepat guna gitu. Tepat guna untuk bisa ke sini gitu. Ya. Ini ke sini nih. Ya. Pengelolaan sampah yang menurut saya ini Urgen. butuh anggaran yang lebih besar Itu ini. tadi. Sangat besar ini. Iya. Dan dampaknya memang sangat Katanya merugikan besok aja masyarakat. katanya. Dari sisi pertanian Anak. rugi, dari sisi kesehatan rugi, dari Ya. sisi kesehatan untuk penyakit hal kecil ya seperti ISPA. Ini bisa berdampak pada gitu. penyakit ISPA ini untuk masyarakat. Iya, Karena bakteri yang menyebar Katanya sudah besok. ini. Nah untuk air juga ini banyak limbah yang tercemari, air bersih itu banyak tercemari. Iya. Tolong untuk Pak Bupati ya setidaknya dari anggaran itu adalah dianggarkan untuk Ya. TPA ini. Betul. Jangan sampai masyarakat terus dinabobokan dengan janji nanti Konten gitu. kita kelola dengan baik, tapi tahun demi tahun tetap saja tidak ada perubahan. Ya itu. Iya. Kasihan masyarakat, Mbak itu, Mbak. Oke, siap. Ya. Ada lagi, Bro? Enggak, cukup. Baik, saya pikir kita akhiri dulu podcast kali ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Majalengka atas nama masyarakat terdampak dari TPA untuk segera melakukan antisipasi langkah-langkah yang konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, baik itu terkait kompensasi, terus perbaikan langkah-langkah di TPA-nya sendiri seperti apa, sehingga bisa menghindari hal-hal yang kemungkinan besar akan muncul di masyarakat, tindakan-tindakan yang real ketika masyarakat memang menilai tidak ada tindakan yang jelas terkait penanganan sampah di TPA Heuleut. Baik, demikian saya atas nama pembawa acara dan para narasumber mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.